Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Izinkan kami memaparkan materi tugas sesi 7. Langsung saja, saya atas nama Muhammad Satria yang akan mengawali dari pemaparan materi berikut. Pengenalan Internet of Things atau IoT merupakan konsep di mana objek-objek di sekitar kita dapat saling terhubung dan bertukar data melalui jaringan internet, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya itu yang sangat populer di kalangan kita. IoT itu merupakan peran penting gitu. Dalam konteks ini, IoT memungkinkan peralatan rumah tangga, kendaraan, perangkat medis, dan lain-lainnya. Yang dimana perangkat-perangkat tersebut dapat terhubung dan berintegrasi, memberikan kenyamanan, efisiensi, dan manfaat lainnya bagi pengguna. Lanjut, eh, keamanan dan privasi IoT. Nah, ini yang merupakan tugas sesi 7, memaparkan materi keamanan dan privasi IoT. Nah, keamanan dan privasi IoT, pertama, kekurangan standar keamanan. Nah, satu tantangan utama dalam menjaga keamanan dalam ekosistem IoT adalah kurangnya standar keamanan yang terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini dapat menyebabkan kerentanan perangkat IoT terhadap serangan. Lalu ada kelangkaan sumber daya terbatas. Nah, banyak perangkat IoT memiliki keterbatasan sumber daya seperti daya baterai dan kapasitas kompilasi. Mengelola keamanan dan privasi dalam konteks sumber daya yang terbatas adalah sebuah tantangan sendiri. Nah, gitu. Yang ketiga ada kompleksitas jaringan IoT. Nah, ekosistem IoT terdiri dari berbagai jenis perangkat yang terhubung, termasuk sensor, kendaraan pintar, dan perangkat kesehatan. Memahami dan mengamankan jaringan yang begitu kompleks dalam menjadi sulit gitu. Jadi yang ketiga itu kompleksitas jaringan IoT. Yang keempat ada perlindungan data yang efektif. Nah, di mana menjaga privasi data dalam ruang lingkup IoT terutama dengan volume data yang besar dan beragam. Itu merupakan suatu tantangan. Pelindungan data yang tidak memadai dapat membuat informasi pribadi rentan gitu. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Haris. Dipersilahkan. Ya, terus selanjutnya ada studi kasus serangan terhadap perangkat IoT. Yang ke satu, WannaCry, merupakan serangan ransomware yang menyerang sistem Windows dengan memanfaatkan kelemahan keamanan pada SMBv1. Serangan ini menyebabkan kerugian besar pada berbagai perangkat IoT yang menggunakan sistem operasi Windows. Yang kedua, Blueborn disebut sebagai serangan airborne karena menyerang perangkat dengan konektivitas Bluetooth yang rentan. Dampaknya meliputi ribuan perangkat IoT seperti smart speaker, smartwatch, dan perangkat rumah pintar lainnya. Terus yang ketiga ada Bricketbot, dikenal sebagai serangan brick karena membuat perangkat IoT tidak dapat digunakan lagi dengan merusak sistem operasinya. Serangan ini menyebabkan kerugian operasional yang signifikan bagi pemilik perangkat IoT yang terkena dampak. Selanjutnya, dampak finansial dan operasional dari serangan terhadap perangkat IoT. Yang ke satu, kerugian keuangan. Serangan terhadap perangkat IoT dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi perusahaan dan pengguna. Hal ini dapat terjadi karena biaya pemulihan, kerusakan perangkat, dan dampak dari gangguan operasional. Yang kedua, gangguan operasional. Serangan terhadap perangkat IoT juga dapat menyebabkan gangguan serius dalam operasional perusahaan.
downtime yang berkepanjangan dan kerusakan pada infrastruktur teknologi dapat menghambat produktivitas dan layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, dampak reputasi. Selain dampak finansial dan operasional, serangan terhadap perangkat IoT juga dapat merusak reputasi perusahaan. Kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Selanjutnya akan diteruskan oleh Eka Sapitri. Lanjut, Kak. Dipersilakan kepada Saudara Eka Sapitri. Peningkatan kesadaran akan keamanan IoT. Yang satu ada produsen. Produsen perangkat IoT perlu meningkatkan kesadaran akan keamanan untuk memastikan bahwa perangkat yang diproduksi telah memenuhi standar keamanan yang tinggi. Hal ini dapat mencakup penerapan enkripsi yang kuat, sistem keamanan yang diperbaharui secara teratur, dan pemantauan keamanan selama siklus hidup produk. Lalu ada pengembang. Pengembang perangkat lunak dan aplikasi terkait IoT harus memahami praktik keamanan yang baik dalam pengkodean, integrasi API, dan manajemen akses pengguna. Mereka juga perlu memastikan bahwa pembaruan keamanan dilakukan secara teratur untuk mengatasi kerentanan yang mungkin muncul. Lalu ada penyedia layanan. Penyedia layanan IoT harus memberikan prioritas tinggi pada keamanan data, perlindungan informasi pribadi, dan ketahanan terhadap serangan cyber. Mereka perlu mengembangkan prosedur keamanan yang ketat dan memberikan layanan pemantauan keamanan secara terus-menerus. Lalu ada pengguna akhir. Pengguna akhir perangkat IoT juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan dengan mempraktikkan keamanan digital seperti menggunakan kata sandi yang kuat, memperbarui perangkat secara teratur, dan tidak mengabaikan peringatan keamanan yang diberikan oleh perangkat. Langkah-langkah keamanan untuk desain perangkat IoT. Pertama, ada enkripsi data. Salah satu langkah kunci dalam merancang keamanan perangkat IoT adalah dengan menerapkan enkripsi data end-to-end. Pengguna algoritma enkripsi yang kuat melindungi data di setiap tahap komunikasi sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah dan manipulasi data. Kedua, ada pembaruan perangkat lunak secara teratur. Menjaga keamanan perangkat IoT melalui pembaruan perangkat lunak rutin sangat penting dengan memastikan bahwa perangkat selalu menjalankan versi perangkat lunak terbaru. Kerentanan yang ditemukan secara berkelanjutan dapat ditangani untuk mencegah serangan. Lalu ada autentikasi dua faktor. Implementasi autentikasi dua faktor pada perangkat IoT akan meningkatkan keamanan dengan memastikan bahwa akses hanya diizinkan oleh pengguna yang sah, menggabungkan sesuatu yang dimiliki seperti password dengan sesuatu yang hanya diketahui pengguna seperti kode dari ponsel cerdas akan mempersulit akses digital. Lalu ada pemeriksaan pengguna. Menerapkan kontrol akses yang ketat dan pemantauan aktivitas pengguna pada perangkat IoT adalah langkah yang krusial. Hal ini membantu dalam
mendeteksi perilaku yang mencurigakan dan memberikan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mirna Kamilah. Peran kerangka regulasi dan kebijakan dalam meningkatkan keamanan IoT. Yang pertama yaitu regulasi dan kebijakan yang tegas, yaitu dengan mengatur standar keamanan yang harus dipatuhi oleh semua perangkat IoT. Yang kedua yaitu komitmen bersama, dengan menyatukan upaya dari produsen, pengembang, dan penyedia layanan untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga yaitu pengawasan dan penegakan, dengan memastikan implementasi dan penegakan regulasi serta kebijakan keamanan. Next. GDPR dan perlindungan data pribadi dalam IoT. General Data Protection Regulation adalah regulasi Uni Eropa yang memiliki dampak signifikan pada perlindungan data pribadi dalam lingkungan Internet of Things. Regulasi ini mengatur bagaimana data pribadi harus diurus dan dilindungi, termasuk dalam konteks penggunaan perangkat IoT. GDPR menetapkan persyaratan yang ketat terkait privasi data, pengolahan data, hak individu terhadap data pribadi mereka, dan kewajiban penyedia layanan IoT dalam melindungi data pengguna. Hal ini juga mengatur transfer data keluar wilayah Uni Eropa yang penting dalam konteks perangkat IoT yang terhubung secara global. Implementasi GDPR dalam lingkungan IoT merupakan bagian penting dari upaya melindungi keamanan dan privasi pengguna, serta mengatur pengguna data yang dihasilkan oleh perangkat IoT secara bertanggung jawab. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Raihan. Implementasi monitoring dan deteksi anomali untuk keamanan IoT. Yang pertama ada monitoring. Monitoring implementasi yang efektif melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk secara aktif memantau semua perangkat IoT yang terhubung dalam sebuah jaringan. Sistem monitoring yang handal dapat memberikan visibilitas yang komprehensif terhadap aktivitas normal dan potensi anomali pada perangkat IoT. Yang kedua ada deteksi anomali. Deteksi anomali merupakan proses yang menggunakan machine learning dan artificial intelligence untuk mengenali pola perilaku yang tidak biasa pada perangkat IoT dengan menganalisis data secara kontinu. Sistem ini dapat dengan cepat mengidentifikasi indikasi serangan dan memberikan peringatan dini kepada pengguna. Yang ketiga ada analisis keamanan. Implementasi analisis keamanan yang mendalam berfokus pada menganalisis pola lalu lintas data, deteksi malware, serta evaluasi kerentanan yang ada dalam perangkat IoT. Dengan menggabungkan teknologi AI, perangkat ini dapat secara proaktif mengamati keamanan perangkat IoT. Selanjutnya ada privasi dalam pengumpulan data IoT. Legal compliance, yaitu kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perlindungan data. User consent, itu ada pedoman yang jelas untuk mendapatkan persetujuan dari pengguna. Dan yang terakhir ada data encryption, yaitu metode enkripsi tingkat lanjut untuk penyimpanan data yang aman. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Sylvia. Solusi keamanan untuk IoT. Untuk
menerapkan keamanan dalam lingkungan Internet of Things. Solusi yang dapat diimplementasikan termasuk pembaruan keamanan teratur, enkripsi data, autentikasi yang kuat, dan segmen jaringan. Pembaruan keamanan teratur dapat memperbaiki kerentanan perangkat, sementara enkripsi data mengamankan informasi yang dikirim dan disimpan. Autentikasi yang kuat dan segmen jaringan dapat mencegah akses yang tidak sah. Selanjutnya, pentingnya pengujian keamanan rutin. Yang pertama, identifikasi kerentanan. Pengujian keamanan rutin penting untuk mengidentifikasi kerentanan pada perangkat IoT. Kedua, pencegahan serangan. Dengan pengujian yang teratur, serangan pada perangkat IoT dapat dicegah sejak dini. Yang ketiga, keamanan yang berkelanjutan. Pengujian keamanan rutin mendukung keamanan yang berkelanjutan pada perangkat IoT. Selanjutnya untuk kesimpulan dan rekomendasi untuk keamanan IoT. Setelah menjelajahi pengenalan, tantangan, dan studi kasus terkait keamanan IoT, dapat disimpulkan bahwa pelindungan terhadap perangkat Internet of Things memegang peranan penting dalam melindungi informasi pribadi dan mencegah kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak jahat. Rekomendasi utama meliputi peningkatan upaya kolaborasi antara produsen, pengembang, dan penyedia layanan IoT untuk menyempurnakan standar keamanan serta meningkatkan kesadaran akan praktik terbaik dalam mengamankan perangkat IoT. Langkah konkret termasuk penerapan enkripsi data yang kuat, pembaruan perangkat lunak yang teratur, dan implementasi mekanisme autentikasi yang kuat. Selain itu, penting untuk keberlangsungan upaya pemantauan terhadap anomali dalam lalu lintas data IoT guna mendeteksi serangan secara cepat dan efektif. Dukungan dari kerangka regulasi secara GDPR serta kepatuhan perusahaan terhadap aturan privasi data menjadi kunci untuk meningkatkan keamanan IoT secara keseluruhan. Kesimpulannya, dengan kolaborasi, kepatuhan, dan implementasi teknologi keamanan yang canggih, diharapkan ekosistem IoT dapat menjadi lebih aman dan terpercaya bagi pengguna di seluruh dunia. Untuk mengilustrasikan hal ini, gambar jaringan perangkat IoT yang saling terhubung dengan simbol enkripsi yang kuat terjalin di seluruh jaringan, menggambarkan lingkungan yang aman dan terlindungi. Pencahayaan harus merupakan perpaduan nada hangat dan sejuk untuk mempresentasikan keseimbangan antara kepercayaan dan teknologi. Suasana hati harus menyampaikan rasa aman dan percaya diri dalam pelindungan data pribadi. Tidak. Mana sih Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dalam pemaparan materi berikut. Kami cukupkan sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.